dugaan pelanggaran itu sedang diproses di Bawaslu. Tapi saya tidak bisa mengungkapkan karena masih dalam proses pleno. Jadi kita lagi mengkaji apakah dugaan pelanggaran tersebut memenuhi unsur dalam pasal 283 kan. Dan kemudian juga misalnya yang penempelan juga masih dalam ini. Bukan hanya Mas Gibran ya, banyak kepala daerah yang dalam video. Kalau tidak didukung oleh PDIP, kalau misalnya PDIP tidak dukung Ganjar, suara PDIP turun, atau sebaliknya kalau dukung Ganjar naik. Itu biasanya SMRC begitu ya. Jadi yang suaranya akan naik kalau versi SMRC itu cumalah PDIP, Gerindra dan PKB. Nah, partai-partai yang mendukung Anies Baswedan nyungsep. Nah, itu versi SMRC. Ya, sahabat era sekalian, coba kita bacakan duduk persoalannya seperti apa ya. Akhirnya terbongkar, ini kekhawatiran Megawati jika pilih Ganjar Pranowo sebagai capres 2024 ya. Sebagaimana dikutip oleh Demokrasi ya. Kita bacakan ya. Oke. Demokrasi.id, pengamat politik dari Universitas Andalas Asrinaldi membongkar kekhawatiran Megawati jika pilih Ganjar Pranowo sebagai calon presiden 2024. Pengamat Asrinaldi menyebut bila PDIP sudah menentukan sosok capres, partai-partai lain akan segera mengambil sikap dan membentuk poros yang serius. Bagi partai selain PDIP, ini menunggu PDIP mendeklarasikan. Jadi akan ada dampak turunan bila PDIP sudah menentukan calon, kata Asrinaldi di kampus Universitas Andalas Padang, Jumat 17 Maret 2023. Hingga saat ini PDIP masih belum menentukan sikap untuk penentuan calon presiden yang akan mereka usung. Dua nama yang punya peluang dicalonkan Partai Banteng itu adalah Ketua DPR RI, Puan Maharani, dan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo. Bila PDIP memutuskan Puan sebagai capres, Ganjar akan jadi leluasa untuk masuk ke poros lain di luar PDIP. Karena dia tidak ada beban lagi maju bersama partai lain karena PDIP sudah memilih Puan. Bila PDIP memilih Ganjar sebagai capres, partai lain juga akan mengambil sikap apakah berkoalisi dengan PDIP atau menjadi kompetitor PDIP. Partai lain yang dimaksudkan Asrinaldi yang berpeluang satu gerbong dengan PDIP adalah seperti Partai Gerindra, Golkar, PAN, P3, dan PKB. Sementara poros Anies lewat koalisi perubahan, menurut Asrinaldi sudah hampir dipastikan tidak akan berubah. Asrinaldi memahami dilema PDIP dalam menentukan calon yang akan diusung di Pilpres 2024. Bila mengusung Ganjar, ada ketakutan dari Ketua Umum Megawati Soekarno Putri akan sulit mengendalikan Ganjar bila menjadi presiden karena ia dinilai terah Jokowi. Bila PDIP calonkan Ganjar dan menang, Jokowi bisa kuasai PDIP, itu pasti tidak diinginkan oleh Megawati, ujar Asrinaldi. Tapi bila memaksakan Puan Maharani sebagai capres, PDIP dihadapkan dengan situasi elektabilitas putri kandung dari Megawati itu yang rendah. Elektabilitas dan juga barangkali kapabilitas ya. Ingat, bukan kapabilitas menjadi orang biasa-biasa saja, tetapi kapabilitas to be a number one, primus inter pares. Jadi kalau misalnya kita bilang soal kapabilitas ya jangan tersinggung juga. Tampaknya tidak mudah, tidak menjadi sangat ringan gitu ya, atau simple bagi PDI Perjuangan sesegera mungkin menentukan gitu ya calonnya. Lah ini yang ditimang-timang, dipertimbangkan, dan semua kontemplasi pertimbangan tadi itu khususnya akan dipikirkan yaitu dampaknya. Jadi dampak positifnya apa, baik terhadap internal partai gitu, dengan suksesi partai nanti katakan kalau Ibu Megawati sebagai ketum gitu ya, tidak lagi menjabat itu, lantas bagaimana ke depannya? Apakah nanti juga akan bisa gitu ya, suksesi itu dipegang oleh tentu gitu ya yang digendaki kan gitu. Lah demikian juga dalam waktu yang bersamaan berpikir untuk bagaimana capres yang akan diusung oleh PDI Perjuangan. Lah ini juga memberikan satu pertimbangan-pertimbangan yang sekali mendayung 20 harus terlampaui kan itu. Lah ini yang tidak
menjadikan pilihan itu simple atau sederhana bagi PDI Perjuangan. Bawaslu dirasa sulit menindak kepala daerah dari PDIP yang mengajak pilih Ganjar. Dikutip dari News Jakarta, kader Partai Demokrat Eko Jones merasa Badan Pengawas Pemilu Bawaslu sulit menindak kepala daerah dari PDIP yang mengajak memilih bakal capres Ganjar Pranowo di Pilpres 2024. Eko mengatakan berdasarkan aturan Undang-Undang Pemilu, kepala daerah dari PDIP yang mengajak memilih Ganjar Pranowo sekarang berpotensi melakukan pelanggaran karena kampanye baru bisa dilakukan pada November nanti. Secara aturan memang melanggar Undang-Undang Pemilu karena kampanye baru bisa dilakukan nanti November, tapi kepala daerah dari PDIP sudah kampanye ke masyarakat untuk pilih Ganjar, ucap Eko. Meskipun demikian, Eko merasa pelanggaran yang dilakukan kepala daerah dari PDIP itu sulit ditindak oleh Bawaslu karena bukan pendukung bakal capres koalisi perubahan Anies Baswedan yang menjadi pelaku. Namun pelanggaran ini saya rasa sulit ditindak oleh Bawaslu karena pelakunya bukan pendukung Anies. Bebernya dikutip dari akun pribadinya Rabu 30 Agustus. Diketahui sejumlah kepala daerah yang merupakan kader PDIP seperti Wali Kota Surakarta, Gibran Rakabuming Raka hingga Wali Kota Medan Bobi Nasution mulai mengajak masyarakat untuk memilih Ganjar Pranowo sebagai presiden. Ajakan itu disampaikan para kepala daerah melalui akun media sosial resmi PDI Perjuangan dalam beberapa waktu terakhir. Video ajakan tersebut juga diunggah di akun YouTube PDIP. Saya Gibran Rakabuming mengajak seluruh warga untuk berbondong-bondong ke TPS di 14 Februari nanti untuk memilih PDI Perjuangan dengan Pak Ganjar, kata Gibran dalam akun tersebut dikutip pada Senin 28 Agustus 2023. Hal serupa juga diserukan oleh Wali Kota Medan sekaligus menantu Presiden Joko Widodo, Bobi Nasution. Dia mengajak masyarakat Medan untuk memilih Ganjar dan PDIP. Saya Muhammad Bobi Afif Nasution, Wali Kota Medan, ingin menyampaikan dan ingin mengajak bersama-sama. Kita bisa memilih pemimpin yang sudah jelas track recordnya seperti Bapak Ganjar Pranowo untuk bisa kita pilih pada Pilpres 2024, ucap Bobi. Dalam video yang sama, Bobi meminta masyarakat untuk memilih caleg PDIP agar partai yang dipimpin Megawati Soekarno Putri itu memenangkan pemilu sebanyak 3 kali di Medan. Kemudian Wakil Gubernur Sulawesi Utara Stephen Octavianus Estefanus juga meminta masyarakat untuk memilih Ganjar pada 14 Februari 2024 mendatang. Jangan lupa pilih Pak Ganjar Pranowo Presiden Republik Indonesia tahun 2024, tegas Stephen. Tidak hanya mereka, akun PDIP juga menampilkan video testimoni dari kepala daerah lain dengan ajakan untuk memilih Ganjar Pranowo sebagai presiden. Dalam video tersebut, para kepala daerah terlibat memakai seragam berwarna merah dengan lambang bergambar banteng hitam bermoncong putih.